Kekacauan serius sedang menimpa Cina jelang menjamu timnas Indonesia di lanjutan ronde ketiga. Mari kita mengulasnya. Jangan sampai ketinggalan video-video terbaru timnas. Simak terus informasi selengkapnya sebagai berikut. Kesombongan Cina meremehkan kekuatan timnas Indonesia malah menjadi senjata makan tuan. Skuad naga akhirnya terkena karma hingga berada di dasar klasemen grup C. Sementara skuad Garuda masih belum kalahkan usai mengimbangi dua raksasa Asia. Perjuangan Cina di ronde ketiga semakin kasihan karena terancam ditinggalkan suporternya sendiri. Masalah skuad naga tambah rumit setelah dirumorkan akan memecat Branko Ivankovic selaku pelatih. Bagaimanakah karma kesombongan Cina jelang melawan timnas Indonesia? Media Cina ramai-ramai meremehkan skuad Garuda. Timnas Indonesia sempat mendapatkan banyak cibiran dari berbagai media Cina. Kanal berita negeri tirai bambu banyak meremehkan kekuatan pasukan merah putih. Salah satunya ada media Sohu yang menilai timnas Indonesia hanya akan menjadi lumbung gol. Menyimak situasi di grup, Cina akan menghadapi Indonesia, tim terlemah di fase ini. Sebagai tim yang berada di luar ranking 130 dunia, Indonesia menjadi anak bawang di grup ini, itu tulis Sohu. Kesombongan tersebut malah berakibat karma menyakitkan untuk skuad naga. Pasukan Branko Ivankovic langsung dibantai habis-habisan oleh Jepang dengan 7 gol tanpa balas. Penderitaan Cina semakin bertambah usai di comeback Arab Saudi dengan skor 1-2. Dua kekalahan menyakitkan ini membuat skuad naga harus menjadi juru kunci grup C. Berbeda dengan Cina, skuad Garuda justru tampil apik dalam dua laga awal di ronde ketiga. Arab Saudi dan Australia selaku langganan Piala Dunia berhasil ditahan imbang. Hasil ini membuat pasukan merah putih bertengger di posisi keempat dengan torehan 2 poin. Meski sudah hancur lebur, Cina tetap nggak kapok meremehkan timnas Indonesia. Branko Ivankovic selaku pelatih justru optimis bisa meraih poin saat berhadapan dengan skuad Garuda. Kami telah menganalisis lawan-lawan kami di grup. Akan sulit untuk meraih poin dalam 3 pertandingan pertama melawan tim kuat. Kami akan berusaha sebaik mungkin meraih hasil yang baik, ujarnya. Dilanda banyak kekacauan jelang menjamu skuad Garuda. Ambisi Branko Ivankovic untuk mempecundangi timnas Indonesia terancam hanya jadi ilusi semata. Pasalnya mental Cina sedang anjlok karena ditinggalkan fansnya sendiri. Suporter negeri tirai bambu sudah ogah memberi dukungan sejak laga perdana. Rakyat Cina nggak terlihat mengantarkan kepergian skuad naga saat akan bertolak ke Jepang. Media lokal Cina seperti 163 sampai heran dengan sikap aneh para suporter. Tidak seperti di masa lalu, ketika banyak penggemar melakukan perjalanan khusus mengantar tim berangkat tandang. Kali ini hampir tidak ada yang datang di bandara mengantar tim berangkat. Bahkan saat menjamu Arab Saudi, suporter Cina justru menyoraki pasukan Branko Ivankovic. Para suporter kecewa berat karena skuad naga gagal menang setelah unggul lebih dulu. Selain itu, Cina juga harusnya bisa mengalahkan Arab Saudi yang bermain dengan 10 orang. Skuad naga juga berpotensi nggak didukung penuh saat menjamu skuad Garuda di Kingdom Stadium, sebab suporter sudah terlanjur kecewa dengan kiprah pasukan negeri tirai bambu di ronde ketiga. Padahal CFA selaku federasi sudah menggunakan cara licik untuk memindah arena pertandingan. Alhasil timnas Indonesia semakin berpeluang menang karena Cina bisa semakin diabaikan suporternya sendiri. Kekacauan Cina semakin bertambah usai muncul rumor pemecatan Branko Ivankovic. Hasil buruk yang diraih skuad naga bikin jabatan sang pelatih semakin terancam. Cina terdampar di jurang klasemen setelah menelan 2 kekalahan beruntun. CFA selaku federasi nggak sudi skuad negeri tirai bambu dipermalukan timnas Indonesia. Demi menghindari kekalahan dari skuad Garuda, Cina dirumorkan ingin berganti pelatih. Skuad naga dikabarkan sudah membidik nama Javier Pereira sebagai pengganti Branko Ivankovic. Laporan ini disampaikan langsung oleh media lokal Cina seperti The Standard. Kritikan mulai mengalir deras ke arah Branko Ivankovic selaku pelatih timnas Cina. Karena kegagalannya di 2 laga ronde ketiga. Pelatih 70 tahun ini mulai ditekan untuk mundur setelah 7 bulan menjabat, ditulis The Standard. Javier Pereira yang dirumorkan menjadi pengganti punya rekam jejak yang cukup mentereng. Diketahui juru taktik asal Spanyol ini sedang menjabat sebagai direktur teknis Watford, namun Branko Ivankovic yang sedang tertekan justru masih berambisi membangkitkan performa Cina. Ex-pelatih hal ahli ini berharap anak asuhnya bisa tetap melaju ke ronde keempat kualifikasi. Tujuan kami di grup C adalah masuk 4 besar dan masuk babak playoff. Kami sedang berusaha keras untuk mencapai tujuan tersebut, itu tutur Ivankovic. Perjuangan skuad Garuda didukung penuh HFC.
Timnas Indonesia justru sedang baik-baik saja ketika Cina diterjang banyak masalah. Skuad Garuda disorot luar biasa usai berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Salah satu sorotan datang dari laman resmi Federasi Sepak Bola Asia, AFC bahkan kaget Timnas Indonesia nyaris mengalahkan Arab Saudi di King Abdullah Stadium. Indonesia menjalani debutnya di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Indonesia nyaris mengalahkan Arab Saudi. Mereka memberikan perlawanan ke tim yang peringkatnya lebih tinggi, ditulis AFC. Pujian setinggi langit juga disampaikan oleh FIFA selaku Federasi Sepak Bola Dunia. FIFA menyebut skuad Garuda sukses memberikan kejutan meski dianggap sebagai tim terlemah. Meski di atas kertas dianggap sebagai tim terlemah di fase kualifikasi, Indonesia mampu merespons dengan dua hasil yang mengesankan, dikutip dari FIFA. Sanjungan dari FIFA dan AFC seakan memberikan peringatan kepada Cina, pasalnya skuad naga berpotensi bisa dikalahkan dengan mudah oleh pasukan merah putih. Potensi peringatan ini semakin diperkuat jika berkaca dari nilai skuad kedua negara. Dilansir dari Transfermarkt, market value skuad Garuda unggul jauh dari pasukan Branko Ivankovic. Cina saat ini hanya memiliki total nilai skuad sekitar 191,63 miliar saja, sementara Indonesia unggul sangat jauh dengan nilai skuad sebesar 290,71 miliar. Keunggulan hampir 100 miliar rupiah ini bisa dibilang hal yang wajar, pasalnya Indonesia banyak dihuni pemain-pemain top yang bermain di Liga Eropa. Sebut saja ada Jai Itzes, Hom Haye, Sandy Walsh, hingga Ragnar Oratmangoen. Sementara skuad negeri tirai bambu mayoritas hanya diperkuat para pemain dari Liga Super Cina. Perhatian besar dari AFC dan FIFA akan semakin memanaskan duel Timnas Indonesia kontra Cina. Ditambah lagi skuad Garuda mendapat angin segar dengan hadirnya dua keturunan anyar. Maes Hilgers dan Eliano Reijers semakin dekat untuk disumpah menjadi warga negara Indonesia. Lini serang Cina juga akan semakin sulit menembus gawang Martin Paes. Kiper FC Dallas ini mampu memperlihatkan refleks gilanya saat melawan Australia dan Arab Saudi. Pertahanan Martin Paes akan semakin sulit ditembus karena dikawal Jai Itzes. Kapten skuad Garuda ini bakal menjadi pembeda karena punya kualitas back level Serie A. Bahkan Bang Jai Itzes sanggup membuat Alvaro Morata mati kutu di laga terakhir melawan AC Milan. Kapten timnas Spanyol ini dibuat terpental saat berduel fisik dengan tubuh kokoh Jai Itzes. Saat melawan Rossoneri, pemain berdarah Jawa ini juga sukses mencatat 5 sapuan. Di sektor lini serang, skuad Garuda bakal mengandalkan Ragnar Oratmangoen, Eliano Reijers, dan Rafael Struijk. Harapannya Trisula baru ini bisa membuat penyerangan menjadi lebih tajam. Namun, Cina juga gak boleh dipandang terlalu remeh karena masih diperkuat sejumlah pemain gacor. Wu Lei selaku top scorer sepanjang masa skuad naga akan memimpin lini serang ex-striker Espanyol ini, bahkan masih merajai daftar pencetak gol Liga Super Cina musim ini. Ketajaman Wu Lei yang berbuah 29 gol unggul jauh dari deretan striker asing di negeri tirai bambu. Skuad negeri Panda juga punya Liu Yi sebagai jenderal pengatur serangan. Timnas Cina juga mempunyai pemain naturalisasi untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, seperti Timnas Indonesia. Siapa saja? Ketiganya adalah pesepak bola kelahiran Brasil meliputi Elkeson de Oliveira Cardoso alias Aikesen, Fernando Henrique da Conceição aka Fernando, dan Alan Douglas Borges de Carvalho atau Alan. Dengan kekacauan yang dihadapi Cina, akankah Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan mudah perdana di negeri tirai bambu?